Yo, halo! Kali ini ada konsol game yang powerful dan harganya sekarang di sini semakin turun. Ya, jadi ini adalah Steam Deck, konsol game handheld atau disebut juga UMPC, yaitu Ultra Mobile Personal Computer. By the way, ini boxnya sederhana banget, nggak ada gambar-gambar keren gitu, tapi di sini masih nempel resi awalnya. Ini dikirim sama Valve ya. Berarti ini tuh kayak cuma kotak packingannya gitu loh. Ya udahlah, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada instruksi. Jadi kalau baru pertama harus dicolok charger dulu buat nyalainnya. Terus di sini ada kotak lagi yang isinya charger atau adaptor. Udah Type-C dengan output maksimal 20 volt 2,25 ampere atau 40 watt. Di sini juga ada semacam buku instruksi yang lumayan tebel nih. Lanjut, ada tempatnya dan unit Steam Deck-nya udah ada di dalam sini ya. Taruh dulu. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Steam Deck. Lanjut, cek unitnya. Nah, bisa jadi si kotak aslinya itu ya tempat ini, karena ada beberapa tulisan dan gambar dari Steam Deck-nya. Tapi ini cuma kertas bungkusan aja sih. Kalau di tempatnya cuma ada logo kayak gini. Ini tempatnya kerasa kokoh gitu, udah ada pegangan kayak gini. Terus di sletingnya ini ada segelnya ya. Dan ini dia si tokoh utamanya. Mantep juga nih. Untuk bentuknya kayak gini. Warnanya ini hitam dengan finishing doff. Kalau kesan pertamanya ini emang kerasa gede ya. Bobotnya nggak seberat yang saya kira sih. Di bagian depannya ada layar 7 inch. Di atasnya ada 2 mikrofon. Di kirinya ada D-pad, tombol view, analog, touchpad, tombol steam, dan lubang speaker. Sebelah kanannya ada tombol menu, XYAB, analog, touchpad, tombol quick access, dan lubang speaker lagi. Di bagian sisi atasnya ada tombol L1, L2, dan R1, R2. Terus tombol pengatur volume, lubang jack audio, pembuangan panas, lubang Type-C, lampu indikator, dan tombol power. Dan di sisi bawahnya ada slot untuk microSD. Untuk di bagian belakangnya ada tulisan Valve bla bla bla, pembuangan panas, dan tombol R3, R4, dan L3, L4. Banyak banget ya tombolnya. Oh iya, ini yang varian kapasitas 64 GB. Dan sekarang harganya di toko Pak Edi udah sekitar 7 jutaan rupiah. Udah turun banyak tuh dari pas awal-awal rilis di Indonesia. Oke, coba dicolok, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Di setupnya ini wajib koneksi ke internet ya, dan ini otomatis update sistemnya. Lumayan lama loh. Kalau udah selesai, baru deh disuruh login akun Steam. Dan inilah tampilan awal dari Steam Deck. Di sini langsung kelihatan ya beberapa gamenya, dan ada semacam berita gitu. Coba cek ke settings, ini pakai Steam OS Holo versinya 3.4.4. Untuk storage-nya, yang 64 GB ini sisanya sekitar 43 GB. Itu udah kepotong sistem dan sebagainya. Belum diinstal game ya. Oke, ini saya udah ada beberapa gamenya. Langsung aja, gas main game.
fine boy. Get over here and let me see you. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. Now stay calm, like and chill. Untuk beberapa game yang saya mainin ini masih terbilang lancar, dan memang nggak ada masalah, pakai settingan bawaannya masih kerasa nyaman lah dimaininnya. Tombol di Steam Deck ini juga terbilang enak, dia cukup kliki tapi nggak terlalu keras. Keluaran suaranya lumayan kenceng dan masih baik kualitasnya. Layarnya biasa aja sih, kalau di varian 64GB ini belum anti-glare ya, jadi masih ada pantulannya. Kalau main di dalam ruangan yang nggak begitu terang sih masih aman lah. Terus kalau pengen nampilin di layar yang lebih besar, misalnya di monitor atau TV juga bisa, asal ada port HDMI-nya. Bisa pakai dongle USB-C to HDMI atau semacam docking gitu. Terus bisa juga pakai controller eksternal yang koneksinya lewat Bluetooth. Jadinya Steam Deck ini kayak konsol hybrid ya. Mungkin yang agak kurang itu di getarnya, yang nggak begitu kerasa banget pas lagi main. Padahal untuk efek dari getarannya itu udah bagus. Terus kalau dipegang, ini saya rasa masih cukup nyaman untuk perangkat sebesar ini. Dan berat juga sih, tapi karena mungkin penyebaran bobotnya itu baik, jadi nggak begitu terganggu. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri, kalau ukurannya ini beneran besar banget dibandingin sama Nintendo Switch, bahkan Wii U Pad, ini masih lebih besar. Jadi bakalan makan tempat kalau buat dibawa-bawa. Secara build quality-nya sih ini masih oke ya. Selain itu, yang perlu diperhatikan ya storage internalnya. Untuk varian 64GB, diinstal game yang ringan sih emang masih muat beberapa game. Tapi kalau yang berat atau AAA, paling bisa satu aja. Atau bahkan nggak bisa sama sekali. Ya, untungnya di Steam Deck ini banyak alternatif untuk penyimpanannya. Yang pertama, kalau budgetnya pas-pasan, bisa beli microSD. Yang kedua, bisa upgrade sendiri. Beli SSD M.2 yang ukurannya 2230. Tapi pasangnya harus dibongkar ya Steam Deck-nya. Ada juga alternatif beli SSD eksternal, tapi harus terus dicolok lewat USB Type-C-nya ini. Agak ribet. Ya sesuaikan aja sih, kalau punya budget banyak, mending sekalian yang 256 atau 512GB. Kalau saya pilih yang varian 64GB ditambah pakai microSD yang 512GB. Itu saya rasa masih cukup sih. Belinya pakai hasil cashback pula, jadi lumayan hemat. Kalau untuk gamenya, ya jelas ini versi digital semua, harus download. Dan ukurannya itu lumayan gede, apalagi game AAA. Bisa puluhan sampai ratusan giga. Jadi disiapin aja internet yang kenceng, stabil, dan unlimited kalau bisa. Selain itu, untuk gamenya ada yang berbayar, harganya bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah. Yang gratis juga sebenarnya ada, tapi pastinya lebih seru dan keren yang berbayar. Enaknya, kalau sebelumnya di PC udah beli, ya di Steam Deck ini tinggal install lagi aja. Pokoknya ini tuh game yang emang bener versi game PC, bukan hasil portingan gitu ya. Tapi ingat, nggak semua game yang ada di Steam bisa dimainin di Steam Deck. Setiap game ada keterangannya, yaitu verified, playable, dan unsupported. Kita cuma bisa mainin yang verified dan playable aja. Tapi ini udah cukup banyak sih game yang bisa dimainkan. Dan kedepannya juga masih ada kemungkinan untuk game lain bisa dimainkan di Steam Deck. Oh iya, untuk baterainya ini, rata-rata dari pemakaian saya, itu bisa tahan sekitar 3-4 jam. Dan itu tergantung game yang dimainin. Semakin berat, ya semakin nguras daya. Tapi sebenarnya di setiap game kita masih bisa ngatur performanya, seperti melimit FPS, TDP, dan sebagainya untuk memanajemen daya yang akan digunakan untuk bermain game. Jadi lebih fleksibel juga nih. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau Steam Deck ini termasuknya lebih ke UMPC, karena memang udah selayaknya PC. Dia pakai prosesor custom AMD Zen 2. RAM-nya 16GB, storage-nya ada yang 64, 256, dan 512GB. Layarnya 7 inch, baterainya 40 Wh, dan menggunakan SteamOS yang base-nya itu Linux Arch.
Selain menggunakan tampilan Steam seperti ini, kita juga bisa masuk ke tampilan desktopnya untuk lebih leluasa seperti explore file, browsing, install aplikasi, dan sebagainya, kayak di PC gitu. Tapi kalau OS bawaannya ini supportnya untuk aplikasi tertentu aja, yaitu untuk Linux Arch. Tapi bisa juga loh OS-nya ini diubah atau dual boot ke Windows. Bisa pakai microSD atau SSD eksternal buat tempat install Windows-nya. Caranya juga mirip kayak install ke PC gitu, pakai software Rufus dan file ISO Windows-nya. Nah, kalau di Windows ini bisa buat mainin game-game yang ada di PC, walaupun itu unsupported di SteamOS. Biasanya game yang ada anti-cheat-nya. Atau bisa juga buat main game dari platform lain di luar Steam. By the way, untuk Windows ini mungkin bakalan saya bahas di video khusus ya. Nah, karena Steam Deck ini layaknya PC, kita juga bisa dengan mudah lakuin hal yang di luar dari bawaannya. Misalnya install Decky Loader yang berfungsi untuk memasang tweak seperti mengubah tampilan, kontras layar, dan pengaturan lainnya yang nggak ada secara bawaan. Selain itu, bisa juga install emulator. Jadi ada yang namanya EmuDeck. Dengan ini, kita bisa install sekaligus emulator konsol, seperti PS1, PS2, GameCube, Switch, dan lain-lain. Untuk performanya juga masih cukup oke loh untuk yang berat. Ya, pokoknya lebih banyak hal yang bisa dieksplor kalau di Steam Deck ini. Soalnya dia itu bukan sekedar konsol game yang banyak batasannya, tapi memang sebuah PC yang portable dan dikhususkan buat main game. Terus lebih leluasa tanpa harus ritual, jailbreak, dan sebagainya. Tapi jujur aja ya, yang bikin saya kurang suka itu SteamOS-nya, yang masih kerasa kurang begitu stabil. Terus dari ukuran bodinya ini gede untuk sebuah handheld device. Ya, Steam Deck ini memang perangkat handheld yang keren dan menarik. Dibuat langsung oleh platform game yang besar, komunitasnya juga aktif, dan banyak hal-hal keren yang bisa diutak-atik. Kalau emang suka main game seperti di PC yang udah AAA dan mau ngerasain secara portable, Steam Deck ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau game-game yang santai, ringan, saya rasa agak mubazir kalau pilih Steam Deck. Lebih baik ke Nintendo Switch, dengan harga yang lebih murah dan masih enak kalau dibawa-bawa, nggak kegedean. Kecuali memang ada keperluan lain di Steam Deck ini selain buat main game. Ya, silahkan aja. Dengan harga paling murah saat ini 7 jutaan, itu udah worth it untuk dibeli. Mengingat waktu awal-awalnya Steam Deck ini tembus sampai ke 20-an juta. Jangan sampai naik lagi nih harganya. Kalau niat mau beli, sikat aja dah. Oke, jadi itulah Steam Deck yang harganya sekarang udah turun di Indonesia. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.